Lingkungan pantai merupakan salah satu area dengan tingkat korosivitas tertinggi karena kombinasi kelembapan tinggi, paparan garam, dan perubahan temperatur yang terus-menerus. Kondisi ini mempercepat proses degradasi logam melalui mekanisme kimia maupun elektrokimia. Pada beberapa objek logam yang ditemukan di Pantai Tirang, terlihat bahwa jenis korosi yang muncul berbeda-beda bergantung pada bentuk material, kondisi permukaan, serta tingkat paparan terhadap air laut dan pasir. Analisis berikut menjelaskan jenis korosi yang terjadi, penyebab utamanya, serta langkah pengendalian yang sesuai untuk masing-masing kasus. Pada gambar pertama, kita dapat melihat besi yang tertanam sebagian di pasir Pantai Tirang mengalami korosi yang parah. Perhatikan bahwa kerusakan tidak tersebar merata, melainkan terkonsentrasi pada titik-titik tertentu membentuk lubang-lubang kecil. Ini adalah karakteristik dari pitting corrosion atau korosi sumuran. Penyebab yang terjadi itu karena ion klorida dari air laut menyerang dan menembus lapisan oksida pelindung pada permukaan besi secara lokal. Ketika lapisan ini rusak, terbentuk sel galvanik mikro dalam lubang sehingga lubang tersebut terus-menerus membesar. Selain itu, karena material tertanam dalam pasir yang lembab, maka kondisi anaerob parsial memicu korosi tanah yang terjadi sehingga mempercepat degradasi material. Untuk penanggulangan, langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu mengeluarkan material dari kontak langsung dengan pasir laut yang basah. Setelah itu, bersihkan permukaan dengan baik, kemudian lindungi dengan coating epoksi tebal atau pelapisan galvanis. Alternatif lainnya adalah mengganti material dengan baja tahan karat yang lebih tahan terhadap lingkungan pantai yang agresif. Selanjutnya, pada gambar kedua, kita memiliki tiang stainless steel yang menunjukkan bercak-bercak coklat di permukaannya. Fenomena ini dikenal sebagai T-staining atau corrosive corrosion pada stainless steel. Meskipun stainless steel seharusnya lebih tahan korosi, namun di lingkungan pantai yang kaya akan garam, material ini tetap mengalami korosi juga. Penyebabnya adalah akumulasi garam dari uap laut di permukaan material, terutama di celah-celah atau area yang jarang dibersihkan. Ketika klorida menumpuk dan menembus lapisan pasif stainless steel, mengalami kerusakan lokal sehingga terjadi serangan korosi di area tersebut. Solusi yang dapat diterapkan cukup efektif. Pertama, cuci stainless steel secara berkala dengan air tawar untuk menghilangkan akumulasi garam. Kedua, jika noda sudah terbentuk, lakukan repassivation menggunakan asam nitrat atau asam sitrat. Ketiga, untuk lingkungan laut yang ekstrim, pertimbangkan penggunaan grade stainless yang lebih tinggi seperti 316 atau 316L karena ketahanan yang lebih baik terhadap klorida. Kemudian, pada gambar ketiga, ini menampilkan rangka baja struktur dengan karat yang tersebar merata di hampir seluruh permukaan, yang disertai dengan pengelupasan lapisan karat yang tebal. Ini merupakan karakteristik dari korosi merata, yang merupakan jenis korosi paling umum di lingkungan atmosfer pesisir. Mekanismenya relatif sederhana. Penyebabnya itu dikarenakan adanya paparan berkelanjutan terhadap air hujan, uap laut yang kaya akan ion klorida dan udara dengan kelembapan tinggi, sehingga menyebabkan oksidasi progresif pada baja. Tanpa sistem perlindungan yang memadai atau ketika coating telah rusak, seluruh permukaan berkarat secara merata dengan laju yang dapat diprediksi. Strategi penanggulangannya dapat meliputi 4 tahap. Yang pertama yaitu dengan melakukan pembersihan menyeluruh menggunakan sandblasting sehingga mencapai permukaan bersih. Kemudian yang kedua, aplikasikan primer kaya seng atau epoksi sebagai lapisan dasar. Yang ketiga, lapisi dengan cat marine grade berkualitas tinggi. Dan keempat, melakukan pemeliharaan berkala dengan touch-up cat untuk memperpanjang umur pakai. Sebagai alternatif jangka panjangnya, penggunaan baja galvanis atau stainless steel dari awal sehingga dapat menghindari kerusakan berulang.